Ini kan. Sudah, terserah kamu seperti apa. Karena ini kita terancam nyawanya, jadi kita harus melawan. Saya pakai ini. Preview. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel kita ini. Serba bagus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat konten soal begal, guys. Kalau yang saat ini adalah 7 trik atau tips menghadapi begal ya yang dilakukan oleh oknum penumpang. Ini menghadapi. Kalau yang konten sebelumnya saya yang ini itu adalah trik menghindari begal. Jadi kalau sesuatu itu bisa dihindari, ya dihindari. Ya toh. Di video ini Anda tonton sampai selesai, nanti akan tahu bagaimana trik-triknya menghindari begal. Oke ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat konten di mana berisi tentang 7 tips menghadapi begal yang dilakukan oleh oknum penumpang. Kenapa saya bilang oknum penumpang? Karena kita ini di dalam mobil ini untuk driver taksi online tidak serta-merta mudah membawa masuk orang yang tidak kita kenal sebelumnya, ya kan? Makanya saya sebutin di situ adalah oknum penumpang. Ya, oke. Ada 7 tips menghadapi begal yang dilakukan oleh oknum penumpang. Tolong disimak baik-baik, guys. Jadi trik ini ada 3 sebenarnya secara garis besar: persuasif, defensif, dan ofensif. Persuasif itu kalau saya nggak salah bahasanya ya, itu kita bicara secara baik-baik nih ya. Oke. Yang kedua, defensif, itu membela, mempertahankan diri. Dan yang ketiga adalah ofensif, menyerang. Nah, 7 tips tersebut apa sajakah? Oke, kita simak bareng-bareng. Yang pertama, memelas. Nah, jadi kenapa saya nulis seperti ini? Karena gini, kalau kita sudah merasa bahwa yang kita bawa itu adalah begal, baik gerak-geriknya, suasananya, dan sebagainya, kita memelas aja. Bilangnya gini, Pak, kalau Bapak atau Ibu atau siapapun itu, kalau Anda mau mengambil mobil ini, oke, silahkan dibawa. Saya akan turun di sini dan silahkan bawa mobil saya tanpa saya disakiti sedikit pun. Itu trik yang pertama, ya kan?
Tapi, dan setelah itu kan biasanya dia akan membawa kan, mungkin nggak akan menyakiti kita, bisa jadi kan. Nah, tapi guys, kayak contohnya mobil saya ini saya pasang beberapa GPS, dan mereka itu, oknum itu sudah hafal betul. Hal pertama setelah ambil mobil itu adalah mematikan GPS. Tapi mereka nggak akan tahu saya letakkan di mana GPS itu, karena GPS ini saya letakkan tersembunyi yang tidak biasanya dia tahu. Nah, GPS yang saya maksud adalah GPS yang bisa mematikan mesin dari jarak jauh, membunyikan klakson sendiri dari jarak jauh, karena GPS saya terkoneksi dengan jaringan GSM atau jaringan internet data. Nah, ketika mereka, ya jangan sampai ya, sudah membawa mobil kita lihat di handphone kita, iya toh. Bilang aja jangan bawa handphone saya pak, karena saya mau telepon keluarga saya. Nah, siapa tahu bisa kan. Nah, setelah dia bawa mobil kita, tunggu sampai beberapa saat jauhnya, dan kira-kira dia berada di tengah-tengah tempat sepi yang, atau sawah atau perkebunan atau apapun itu, matikan mobilnya dari jarak jauh. Dijamin dia tidak akan pernah bisa menyalakan kembali kalau nggak mengambil GPS itu, GPS tracker itu, dan mengkoneksikan langsung ke dalam aki. Pasti itu. Oke, yang pertama adalah memelas. Oke ya kan. Selanjutnya, yang kedua, menakut-nakuti dengan kamera interior. Seperti mobil saya ini dilengkapi kamera dashcam untuk merekam luar dan untuk merekam ke dalam seperti ini. Nah, kalau kamu merasa bahwa mereka itu orang-orang jahat yang berniat mau mengambil mobil kita, bilang begini, mohon maaf, kalau Anda mau mengambil mobil ini, Anda sejak naik tadi sudah terekam di dalam kamera itu dan sudah terkirim secara online ke server database kami. Jadi dimanapun Anda berada, Anda akan dicari, dijamin, karena sudah terekam mulai naik sampai saat ini di kamera ini, dan kamera ini secara online real time, bilang gitu guys. Kemungkinan mungkin dia kalau berpikir cerdas, dia akan minta turun. Mungkin dia nggak akan bayar, dia akan marah-marah minta turun atau ngapain kamu, kayaknya dia nggak berani karena ada kamera kan. Dia turun di satu tempat. Oke ya. Oke, yang kedua itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, bunyikan klakson sekencang-kencangnya. Oke. Jadi ketika kamu merasa bahwa dia itu orang jahat atau sudah mau merencanakan sesuatu ke dalam dirimu, ke dirimu, tekan klakson sekencang-kencangnya. Pastikan ada orang lain yang mendengar, atau mobil di depan atau di belakang kamu. Kalau mobilmu itu jauh dengan di depannya mobil lain, gas terus sampai kira-kira dekat dengan mobil di depannya. Klakson sekeras-kerasnya. Itu jalan salah satunya seperti itu. Klakson. Oke, wes. Entek no guys, klakson nih guys. Oke ya. Yang ketiga itu saran saya. Yang keempat. Nah, ini yang keempat ini. Kalau bisa, kamu buka pintu, langsung keluar dari sana, dari mobilmu. Lompat dan lari. Biarin dia mengambil mobil kita. Cara ini yang keempat ini mungkin agak susah, karena dia mungkin akan menjerat leher kita atau apalah itu. Dia pasti akan melakukan hal seperti itu. Kalau bisa, lompat dan keluar dari mobilmu guys, untuk antisipasi biar tidak terjadi hal yang lebih dari yang kita khawatirkan. Oke, selanjutnya yang kelima. Ini
yang kelima ini cari tempat ramai dan berhenti di situ. Kayaknya ini sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena pihak begal itu sudah mensurvei, mengevaluasi tempat sepanjang jalan yang dilewati itu pasti tempat sepi. Kalau ada tempat ramai satu aja rumah, berhenti di situ, masukkan ke situ. Minta tolong warga sekitar. Ya. Oke ya. Yang kelima itu. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam. Ketika kamu dibegal oleh orang yang oknum jahat-jahat itu, kamu mungkin leher kamu dijerat atau gimana, tancap gas, banting ke kiri atau ke kanan. Biasanya itu dia tempatnya itu di tempat sepi. Banting ke kiri, ke sawah-sawah atau ke tambak, terserah. Dia menginginkan mobil kita, guys. Kalau mobil kita baik-baik saja, dia akan ambil. Tapi kalau mobil kita masukkan sawah, dia pasti sulit akan mengambilnya. Iya kan? Banting setir ke kiri atau ke kanan, terserah kamu enaknya yang mana. Gas terus banting. Udah habis-habisan sudah. Iya kan? Saran saya yang keenam itu. Ini saya berdasarkan dari data-data yang ada saya kumpulkan di internet maupun yang pernah terjadi itu, saya rekap jadi satu. Ini solusinya. Yang keenam itu. Oke. Yang ketujuh. Ini ofensif, menyerang. Saya yang ketujuh itu lawan. Nah, lawan ini guys, ini ada beberapa. Jadi kamu lihat sendiri, mereka itu sudah bawa penjerat, tali penjerat, atau mungkin senjata penghabisan dan sebagainya. Kalau saya tidak menyarankan, cuman ya apa ya, mungkin ini bisa dilakukan. Saya punya ada 2 senjata. Biasanya driver-driver memiliki senjata seperti obeng minus yang yang diasah atau dibuat tajam setajam mungkin. Nah, saya ini pakai gantungan kunci ini guys. Ini pisau kayaknya. Saya beli di online. Kamu tahu nggak? Ini tajam banget guys. Nah, pada saat tidak adanya ancaman, ini saya lipat saya jadikan gantungan kunci kontak. Untuk STNK saya masukkan dompet. Sebaiknya STNK memang dimasukkan dompet, jangan jatuh satu dengan kunci. Nah, ini kan, ketika mereka sudah mau menjerat leher kita, biasanya kan mereka lebih dari 1 orang, 2 atau 3, 1 di sini, 2 di belakang. Langsung tusuk pakai ini guys, stop. Ini kan, sudah terserah kamu seperti apa. Karena ini kita terancam nyawanya, jadi kita harus melawan. Saya pakai ini. Atau kalau kamu yang lebih aman, barangkali ini bisa kena razia karena bawa senjata tajam, saya pakai ini. Tahu nggak ini apa? Ini semacam Swiss knife ya. Apalah itu pokoknya. Jadi di dalamnya itu yang ada obeng, ada potong kuka dan sebagainya. Ini kamu asap pisaunya setajam mungkin. Mungkin ada yang jauh lebih baik dari ini, banyak. Yang lebih besar dari ini juga banyak. Pisaunya kamu asah setajam mungkin. Jadi kamu bisa melawan dengan ini, ya toh. Bahasanya kalau di Islam itu ya, mohon maaf ya, kalau kita melawan kejahatan, seandainya naudzubillah dari kita mati, insya Allah mati syahid. Kita melawan pakai ini. Atau seperti cara-cara teman-teman yang lain, pakai obeng minus yang diasah, ditajamkan setajam mungkin untuk dibuat untuk melawan. Oke guys, seperti itu. Jadi menurut saya itu ada 7 tips yang bisa kamu lakukan pada saat menghadapi begal yang dilakukan oleh oknum penumpang. Karena kita nggak mungkin mengajaknya dia duel di luar, nggak mungkin. Atau dia membegal dari depan atau samping, nggak mungkin. Karena kita bisa menabraknya kalau depan, dari samping kita bisa menghiraukannya dan sebagainya. Tapi biasanya orang sudah ada di dalam.
Bener kan? Nah, perlakuannya, tipsnya, triknya itu ada 7 tadi yang bisa kamu lakukan. Oke, saran saya, berhati-hatilah menerima order. Lihat dulu video saya yang sebelumnya, trik untuk menghindari begal. Bisa kamu tonton ini ya, beserta linknya sudah ada tadi. Itu kamu tonton sampai selesai dulu, kamu akan paham seperti apa cara-caranya. Oke ya guys, saya rasa itu aja dulu. Saya justru berpikir yang tadi itu, yang mobil kita serahkan terus kita GPS tracker nanti kita aktifkan pada saat di tengah jalan, itu yang lebih bagus. Kayaknya dia akan kebingungan, dia nggak akan siap, nggak akan sempat ke bengkel. Nah, setelah itu kita minta bantuan untuk menuju ke titik yang kita tuju itu, mobil kita itu. Kita kan tahu di handphone kita mobil kita ada di mana, ya kan? Saya rasa cukup sekian dulu guys dari saya. Mohon maaf kalau ada trik-trik yang dianggap radikal, bukan radikal atau apalah, ekstrim atau gimana. Tapi ini demi keselamatan kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai selesai channel ini. Serba bagus. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Thanks guys and bye-bye.